pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Syukurlah kalau baik-baik saja. Siapa-siapa yang tidak hadir? Buktinya banyak orang yang tidak hadir. Ya, Ibu. Ibu absen dulu sebelum Atta, Hadir, Ibu. Novi, Ibu. oh tadi Novi Lolong. Di kiri, Bu. Iya, yang tadi Novi Lolong aku Kasih izin, Ibu. Ella, Novi dia. Hadir, Bu. Resti, Izin. izin apa? Atau Izin, Ibu. Itu izin kami. kalau begitu, kalau izin tuh harus Oh, ya. Edward, Edward bahasa, Ibu. anak-anak perhatikan absennya, soalnya absen juga menentukan nilai kalian kalau absen. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini, saya minta kesediaan dari salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Jalan, Ibu. Elan, Bu, Elan besar haji. atas saja yang tunjuk Elan tadi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa menurut ajaran Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita masuk ke materi kita. Nah, kita masih di bab 1 yaitu pengetahuan dasar geografi. Sekarang kita masuk ke C yaitu konsep geografi. Minggu lalu Ibu sudah kasih tugas untuk anak-anak untuk baca-baca mengenai konsep geografi. Ada yang tahu ada berapa konsep geografi? Belum, Bu. Benar sekali, konsep geografi itu ada 10. Nah, kita masuk ke konsep geografi yang pertama yaitu konsep lokasi. Konsep lokasi ini dibagi menjadi dua yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, di sini Ibu mau tanya, ada yang tahu mengenai lokasi absolut dan lokasi relatif? Nah, coba berikan contoh. Tidak ada, Bu. Saya, Ibu. Silakan Novi. Oke, terima kasih. Menurut saya lokasi absolut itu adalah lokasi suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis ujinya, di mana contohnya yaitu Indonesia yang terletak di lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau lokasi relatif itu adalah lokasi yang tergantung dari pengaruh daerah di sekitarnya dan sifatnya selalu berubah. Di mana contohnya yaitu posisi Indonesia dengan Australia, di mana pengaruh iklim di Indonesia sangat tergantung dari angin muson yang bertiup dari Australia dan Samudra Pasifik. Terima kasih. Ya, terima kasih anak Novi yang sudah menjelaskan. Berikan tepuk tangan untuk Novi. Jadi lokasi absolut itu bersifat tetap dan lokasi relatif itu selalu berubah-ubah. Kita masuk ke konsep yang kedua yaitu konsep jarak. Konsep jarak yang
100 km itu misalnya ibu kasih contoh. Terus kalau jarak relatif itu misalnya seperti jarak yang diukur melalui waktu. Jadi jarak relatif itu biasanya kalau dari rumah Novi itu sampai berapa jam, sampai disebut jarak mutlak dan jarak relatif. Terus kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan merupakan jarak maksimum yang dicapai di suatu wilayah. Misalnya ibu kasih contoh lagi, di daerahnya atas. Keterjangkauan ini misalnya mengenai jalan atau sarana transportasi yang di desa-desa itu sarana transportasinya jalannya jelek atau terjangkau menuju desa tersebut susah begitu. Itu yang dengan konsep keterjangkauan. Sampai di sini ada yang belum mengerti atau yang mau bertanya? Paham Bu? Ya. Atau ada yang mau kasih contoh mengenai dia punya, maksudnya konsep keterjangkauan di dia punya daerah, bisa menceritakan sedikit tentang dia punya daerah seperti apa? Coba Novi bisa ceritakan. Saya Bu. Iya, Saya soal Bu. ceritakan mengenai keterjangkauan di Novi punya daerah. Kalau saya Bu daerah sekarang akses jalan sudah bagus. Baik, itu ya konsep keterjangkauan yang ada di daerahnya Novi. Mungkin masih ada yang lain? Tela mungkin ke Manggarai bagaimana dia punya akses jalannya? Gila Ibu, kalau kami Terima kasih yang Novi yang sudah menjelaskan keterjangkauan di daerahnya. Mungkin ada yang lain mau menjelaskan? Tela mungkin? Silakan. kalau di kami punya Ibu konsep keterjangkauannya seperti transportasi sudah sangat baik. Terima kasih kedua teman kalian yang sudah menjawab. Baik, rajin-rajin menjawab ya, soalnya ibu juga bukan hanya menilai dari nilai ujian, tapi ibu juga menilai dari keaktifan kalian di dalam kelas. Jadi rajin, teman-teman yang lain juga harus jawab lebih aktif lagi kalau kita masuk ke konsep yang berikut adalah konsep pola. Pola atau biasa disebut bentuk, struktur, dan kesebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial. Pola ini biasanya, ibu kasih contoh ya, pola itu biasanya kayak di kampung-kampung itu kalau ada sungai, biasanya pemukiman di kampung tersebut biasanya mengikuti aliran sungai. Sedangkan kalau di pantai, mereka lebih cenderung mengikuti garis pantai. Itu yang dimaksud dengan pola. Tadi kan dipengaruhi oleh gejala sosial maupun gejala alam. Terus yang lanjut kita masuk ke konsep yang berikut adalah geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi. Terus geomorfologi ini di setiap daerah beda-beda. Misalnya di daerahnya itu ada gunung api, tapi mungkin di daerahnya anak-anak mungkin tidak ada gunung api. Atau di daerahnya itu ada pegunungan, ada yang di daerah lain mungkin dataran rendah, ada yang dataran tinggi. Itu yang dimaksudkan dengan konsep geomorfologi. Yang berikut konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi atau pengelompokan. Aglomerasi adalah kecenderungan mengelompokkan suatu gejala yang terkait dengan aktivitas manusia. Misalnya, ibu kasih contoh pengelompokan. Misalnya pengelompokan perusahaan, biasanya dia memusat ke suatu tempat seperti pusat kota begitu. Itu yang dimaksud dengan konsep aglomerasi. Ini yang mending kalau ketemu sama Bisa Bu perhatikan di depannya kalau ibu jelaskan. ya Ibu. Yang berikut konsep nilai guna.
dalam kaitannya sebagai salah satu konsep dasar geografi, nilai kegunaan adalah manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup. Tidak akan sama pada semua orang. Ibu kasih contoh nilai guna. Nilai guna ini misalnya, ibu kasih contoh desa dan kota. Jadi nilai guna ini kalau di desa itu dia sebagai pemasok makanan untuk kota. Misalnya di desa itu mereka menanam sayur, terus sayuran, buah-buahan mereka akan membawa ke kota untuk menjual. Sedangkan kalau di kota itu mereka akan membeli bahan makanan dari desa. Atau di kota juga di sana kan ada mungkin ada rumah sakitnya lebih lengkap. Terus enggak apa lagi ya, rumah sakitnya lengkap, terus ada sekolahnya mungkin lebih lengkap. Itu yang dimaksud dengan nilai guna. Atau juga dengan sungai juga biasanya di desa juga biasanya dijadikan transportasi penggerak turbin begitu, penggerak listrik, tenaga air. Itu yang dimaksud konsep nilai guna. Kita masuk yang berikut, konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi ini hampir sama seperti konsep nilai guna tadi, seperti Ibu jelaskan tadi. Misal interaksi atau interdependensi merupakan. Kita masuk ke konsep yang berikut adalah konsep diferensiasi area. Pengertian diferensiasi area secara umum adalah fenomena yang berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Diferensiasi area membedakan antara dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, karena tiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing. Misalnya, Ibu kasih contoh diferensiasi area adalah mata pencarian pada penduduk perkotaan pada umumnya sebagai industri, sedangkan mata pencarian di desa pada umumnya sebagai petani, nelayan, dan sebagainya. Kita masuk ke konsep geografi yang terakhir adalah konsep keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang adalah hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena yang lain yang merupakan suatu keterkaitan keruangan. Misalnya, Ibu kasih contoh hubungan antara gunung berapi dengan tanah yang subur. Nah, kalau tidak hubungan antara kemacetan lalu lintas akibat kendaraan bermotor yang terlalu padat, atau polusi udara yang terjadi karena asap kendaraan bermotor. Nah, itu yang dimaksud dengan keterkaitan ruang. Sampai di sini mungkin ada anak-anak yang belum mengerti dengan penjelasan Ibu atau mau bertanya tentang penjelasan Ibu. Baik, kalau sudah mengerti, pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Ya, Ibu. Ketua kelas siapa di sini? Ketua kelas Ella, tolong bagi kelas menjadi 2 kelompok atau 3 kelompok begitu. Nanti Ibu kirimkan tugasnya lewat WA Ibu ya. Iya, Ibu. Oke, kalau begitu kerjakan tugasnya dengan baik, jangan copy paste. Soalnya copy paste itu tidak bagus, karena Ibu juga tahu, Ibu juga pernah sekolah, jadi Ibu tahu bagaimana kalian copy pastenya. Iya, Ibu. Sebelum kita pulang, Ibu minta Atta untuk memimpin kita dalam doa pulang. Ajaran Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Atta yang sudah memimpin kita dalam doa pulang. Kalau begitu Ibu pamit. Selamat siang untuk kita semua.